Halo sahabat literasi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah terbesit di pikiran kita, bagaimana beragam bahasa di dunia ini bisa terbentuk? Pertanyaan ini sungguh membuat kita penasaran untuk mencari jawaban asal-usul munculnya bahasa yang ada di dunia ini. Diperkirakan ada kurang lebih 7.000 bahasa. Dimulai dari bahasa Mandarin yang paling banyak digunakan hampir 1,1 miliar orang. Disusul bahasa Spanyol yang digunakan hampir 410 juta orang. Dan bahasa Inggris digunakan 330 juta orang. Tapi pertanyaan yang muncul, dari mana asal bahasa? Bagaimana bisa beragam? Kenapa pohon dikatakan pohon? Roti dikatakan roti? Apel dikatakan apel? Namun sebelum kita lanjut cari tahu jawabannya, sebaiknya subscribe, like, komen, dan tekan tombol notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Sebelum terciptanya semua bahasa ini, manusia hanya berkomunikasi lewat suara-suara yang dihasilkan oleh mulut dan melalui peragaan tubuh saja. Lalu otak manusia berevolusi sehingga kita dapat jelas memahami hal yang lebih sulit. Manusia kemudian mulai menamai benda, makanan hingga sebuah situasi menjadi sebutan yang mudah diucapkan dan meniru suara benda-benda tersebut. Semakin berjalannya waktu, kita mulai bisa memahami dan menampilkan benda, makanan, dan kata lainnya. Lalu perlahan mulai memikirkan dua benda dalam satu konstruksi seperti benda, apel, pohon menjadi pohon apel. Lama-kelamaan menjadi muncul pertanyaan, bahasa mana yang paling tua di dunia ini? Ternyata Sumerian dan Egyptian yang pertama kali memperkenalkan bahasa dan sistemnya pada tahun 3200 sebelum Masehi. Tahukah sahabat literasi ilmu semua, apa yang mempengaruhi faktor keberagaman bahasa di dunia? 1. Adanya isolasi kebudayaan. Dulu nenek moyang kita berpindah tempat ke seluruh dunia untuk mencari makan. Lalu nenek moyang kita terpisah antara satu dengan yang lain. Faktor alam dan kondisi mengharuskan nenek moyang berpisah dan berbaur sehingga membentuk bahasa baru. Faktor ini disebut candelabra teori. 2. Faktor lingkungan. Adapun penelitian dari peneliti dari University of New Mexico dan Laboratoire Dynamique du Language CNRS Perancis menyatakan bahwa bahasa ini terbentuk karena lingkungan alam yang terbentuk secara tradisional. 3. Adanya penjajahan zaman dahulu. Ketika ada segerombolan nenek moyang dari wilayah berbeda bertemu dan bersatu dan saling berbaur sehingga menciptakan bahasa baru. Isolasi seperti ini yang membuat bahasa menjadi beragam. 4. Faktor jarak. Jarak wilayah juga mempengaruhi terbentuknya beragam bahasa yang ada. Misalnya saja negara yang berdekatan biasanya cenderung mempunyai nama yang sama untuk sebuah benda. Seperti antara Malaysia dan Indonesia. Dikarenakan mereka saling membaur karena jarak kedua negara yang berdekatan. Berbeda halnya antara bahasa Indonesia dengan Arab, atau bahasa Indonesia dengan India, tidak akan ada mirip-miripnya bahasa-bahasa tersebut karena jarak antar negara yang jauh. Itulah penyebab beragamnya bahasa yang terbentuk di dunia. Sejarah asal-usul bahasa masih jadi bahan perdebatan para peneliti hingga saat ini. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.